Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rizal selaku dosen pengampu Big Data Peternakan dan Meta Analisis. Di sini kami dari kelompok 15 beranggotakan Virus Fafang Fisabilillah dan saya Faradisa Zul Alfi Husna akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan judul pembahasan kami mengenai penerapan Big Data dan meta-analisis pada perusahaan Fonterra. Baik, yang pertama yaitu profil perusahaan Fonterra. Di sini Fonterra berfokus pada susu susu sapi, yang mana Fonterra ini akan menampung produksi susu sapi di peternakan-peternakan sekitar sekitar perusahaan yaitu di Selandia Baru. Setelah penampungan, Fonterra ini juga akan mengolah susu tersebut menjadi produk olahan susu. Jadi Fonterra ini merupakan sebuah koperasi susu multinasional yang berlokasi di Auckland, Selandia Baru. Lalu perusahaan ini merupakan salah satu eksportir produk susu terbesar di dunia dan beroperasi di lebih dari 140 negara, salah satunya di Indonesia. Dan Fonterra ini berfokus pada pemeliharaan dan pengolahan produksi susu. Jadi pada perusahaan Fonterra ini telah menerapkan sistem pemeliharaan dan operasional pabrik yang sangat terstruktur dan berstandar tinggi untuk memastikan kualitas serta efisiensi dalam produksi produk susunya. Proses pemasaran yang dilakukan perusahaan ini juga sangat kompleks dan memiliki strategi yang kuat. Di sini merupakan contoh-contoh produk dari perusahaan Fonterra, yang mana pada perusahaan ini mengambil seluruh kalangan usia sebagai pasarnya, seperti pada susu Aunum ini susu untuk ibu dan bayi, lalu untuk anak-anak terdapat susu Boneto, dan untuk yang dewasa ada susu Anlin, dan terdapat juga olahan lainnya seperti mentega dari merek Encore. Di sini untuk penerapan AI dan Big Data pada perusahaan tersebut sebenarnya terdapat beberapa dan lumayan banyak. Jadi di sini kami mengambil 3 poin penerapan Big Data dan AI-nya yang paling utama digunakan, yaitu pada sensor kualitas produk. Pada sensor kualitas produk ini akan membantu untuk melihat kualitas produk susu dan juga adanya identifikasi susu murni atau pemalsuan susu. Lalu pada tahap ini AI yang digunakan yaitu berjenis classification. Selanjutnya juga ada prediksi produksi susu, yang mana Fonterra menggunakan Big Data dan AI untuk menganalisis data histori dari peternakan, cuaca, pakan, dan kesehatan sapi guna memprediksi volume produksi susu secara akurat. Selanjutnya juga ada pemeliharaan prediktif, yaitu AI digunakan dalam sistem pemeliharaan untuk memantau kondisi mesin secara real time melalui sensor IoT. Jadi untuk poin ini menggunakan forecasting prediction. Di sini saya akan menjelaskan mengenai classification. Jadi yang sebelumnya dijelaskan, classification ini digunakan untuk melihat kualitas susu sapi dan juga untuk melihat apakah susu ini murni atau adanya identifikasi pemalsuan. Jadi klasifikasi dalam penerapan teknologi merujuk pada proses pengelompokan atau pemetaan data objek atau fenomena ke dalam kategori-kategori tertentu berdasarkan karakteristik atau atribut yang dimiliki. Jadi di sini terdapat beberapa model klasifikasi, yaitu dapat menggunakan naive Bayes yang merupakan klasifikasi berbasis teori probabilitas bias dengan asumsi bahwa semua fitur
input bersifat independen satu sama lain. Terdapat juga decision tree atau pohon keputusan adalah model prediktif yang memetakan fitur-fitur input ke label output dengan membuat serangkaian keputusan bercabang seperti pohon. Terdapat juga linear discriminate analysis dan juga terdapat support vector machine dan terakhir adalah neural network atau jaringan saraf tiruan. Pada model ini terinspirasi dari struktur otak manusia dan terdiri dari lapisan-lapisan neuron atau unit-unit pemrosesan dan merupakan dasar dari deep learning. Pada perusahaan Fonterra ini tidak terlalu dijelaskan secara lengkap mengenai jenis sensor yang digunakan. Jadi di sini kami mengambil dari salah satu penelitian dari Soumya dan Ponusami 2021 yang mana sama-sama mengidentifikasi pemalsuan susu, yaitu untuk sensor ini digunakan untuk mengidentifikasi susu murni atau susu yang dipalsukan, yang mana nanti susu yang dipalsukan dapat dilihat kandungan zat pemalsunya. Di sini untuk jenis datanya yaitu menggunakan jenis data numerik berupa data yang digunakan berasal dari sensor spektral yang menghasilkan nilai numerik kontinu. Selanjutnya juga terdapat tools atau teknologi yang digunakan, yaitu terdapat perangkat keras dulu, terdapat sensor multispektral. Sensor ini nanti yang akan mengeluarkan cahaya sensor, yang mana pada penelitian ini disebutkan terdapat 3 cahaya sensor yang dapat mengidentifikasi pemalsuan pada susu, yaitu terdapat cahaya UV yang berfungsi untuk mendeteksi senyawa-senyawa organik yang memiliki kemampuan menyerap ultraviolet seperti senyawa aromatik atau zat-zat kimia pengawet yang biasanya tidak tampak secara kasat mata. Selanjutnya terdapat cahaya visible. Spektrum ini sangat berguna untuk mendeteksi perubahan warna dan kejernihan pada susu. Selanjutnya juga terdapat near infrared atau NIR. Ini sangat penting dalam analisis komposisi kimia pada susu, seperti kadar air, gula, protein, lemak dalam susu. Alat berikutnya yaitu terdapat WiFi modul. WiFi ini nanti merupakan media yang membantu menghantarkan data dari spektral menuju ke laptop. Selanjutnya laptop untuk mengolah data. Di sini untuk perangkat lunaknya yaitu terdapat machine learning framework, Microsoft Excel, dan Arduino. Selanjutnya yaitu salah satu contoh sistem penerapan sensor untuk melihat pemalsuan dan kemurnian susu yang sama juga dari penelitian sebelumnya. Di sini clipboard sensor spektral akan dihubungkan secara serial ke Arduino menggunakan kabel interface HiWiIC, lalu nantinya ditransferkan menggunakan WiFi modul. Jadi data sensor spektral akan dikomunikasikan secara serial di microcontroller Arduino dan dikirimkan ke komputer melalui modul WiFi. Selanjutnya, data sampel yang didapatkan akan dimasukkan ke dalam laptop melalui modul WiFi tersebut, yang nantinya data tersebut akan di equation dulu pada Excel, lalu data-data tersebut menjadi data preprocessing, yang mana pada data preprocessing ini digunakan untuk melatih dan memvalidasi neural network. Jadi di sini neural networknya klasifikasinya ada 2, yaitu neural network yang digunakan untuk mengklasifikasi apakah susu itu murni atau palsu, dan juga terdapat neural network yang digunakan untuk melihat jika susu itu palsu, apakah susu tersebut
ter kandungan apa yang terdapat pada susu tersebut sehingga susu tersebut dapat diidentifikasi menjadi susu yang dipalsukan sehingga nantinya akan keluar klasifikasi. Ini merupakan salah satu contoh neural network, struktur neural network, yaitu seperti jaringan saraf pada manusia. Jika pada otak atau saraf manusia terdapat neuron-neuron, di sini neuron yang dimaksud yaitu subbab pemrosesan yang nantinya akan menghasilkan klasifikasi yang dicontoh ini yaitu menghasilkan mengenai klasifikasi mengenai uh, kandungan pemalsu pada susu. Selanjutnya yaitu impact atau pengaruh penggunaan sensor klasifikasi ini pada perusahaan ini yaitu dapat membantu mengklasifikasikan jenis susu yang palsu dan juga murni tanpa harus menggunakan penambahan bahan kimia. Seperti yang kita tahu, terkadang untuk mengecek susu palsu itu kadang ditambahkan bahan kimia, sedangkan bahan kimia tersebut dapat berpengaruh pada kandungan dan kualitas susu. Selanjutnya, pada penggunaan sensor ini juga dapat membantu melihat kandungan dan kualitas susu secara detail, dan model klasifikasi ini dapat diintegrasikan langsung dengan platform platform IoT dan antarmuka web sehingga hasil prediksi dan status kualitas susu dapat diakses secara real time dari mana saja. Selanjutnya yaitu keunggulan dari penggunaan classification ini. Yang pertama yaitu deteksi pemalsuan cepat dan juga akurat karena hanya menggunakan sensor tersebut, lalu non-destruktif dan tidak memerlukan reagen. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, tidak perlu adanya penambahan reagen untuk melihat kualitas maupun susu murni atau susu palsu. Selanjutnya, lebih kompleks mendeteksi kepalsuan, lalu mudah digunakan oleh peternak atau industri. Selanjutnya, limitasi atau tantangannya yaitu sensitif, terbatas pada adulteran yang serupa spektrumnya, lalu pada penggunaannya karena menggunakan sensor sehingga kondisi lingkungan harus sesuai juga karena sensor tersebut dapat karena kondisi lingkungan tersebut dapat berpengaruh pada sensornya, lalu memerlukan kalibrasi dan pelatihan awal mode karena menggunakan sensor dan juga alat ini, sehingga untuk penggunaan selanjutnya memerlukan kalibrasi, yang mana kalibrasi membutuhkan keahlian. Lalu penggunaan sensor ini meskipun dapat secara detail melihat kualitas atau melihat pemalsuan atau susu murni, tidak bisa secara keseluruhan tetap tidak bisa menggantikan uji laboratorium sepenuhnya sehingga tetap tetap diperlukan adanya uji laboratorium juga. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, tes. Apakah suara saya sudah masuk? Sudah. Ya, untuk yang selanjutnya yaitu forecasting atau peramalan merupakan suatu pendekatan ilmiah yang digunakan untuk memperkirakan kejadian atau kondisi di masa yang akan mendatang dengan mendasarkan analisis pada data historis dan pola-pola yang telah teridentifikasi sebelumnya. Yaitu ada beberapa big data yang digunakan, yaitu yang pertama ada Artificial Neural Network, yang kedua ada Stochastic Neural Network, yang ketiga ada Dynamic Linear Model atau DLM, yang keempat ada NARX atau Non-Linear Autoregressive Exogenous, dan yang terakhir ada Multiple Linear Regression atau MLR. Next. Jadi di perusahaan Kontera ini tidak dijelaskan secara detail bahwasannya mereka menggunakan big data apa yang atau perangkat lunak yang digunakan itu apa, itu belum dijelaskan secara mendetail. Tapi kami mengambil dari jurnal yang merupakan forecasting atau membuat peramalan untuk mengetahui dari produksi susu tiap harinya begitu.
Dan yang kami ambil yaitu dari penelitian Murphy et al. 2014, yaitu dengan jenis data numerik berupa total daily heart megahertz atau DHMY dan jumlah sapi perah harian number of cow mix atau NCM. Dan untuk model model atau metodenya yaitu dengan SUN, yang kedua ada dengan NARX, dan yang ketiga ada MLR. Dan untuk toolsnya menggunakan perangkat lunak MATLAB R2012A. Dan untuk yang pertama yaitu untuk prosedur yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengumpulan data. Setelah pengumpulan data, data akan diproses. Setelah itu akan dimasukkan ke modeling. Dan modeling itu akan dilakukan pelatihan. Setelah adanya pelatihan, maka modeling akan diterapkan. Setelah penerapan model, maka akan dilakukan evaluasi untuk mengetahui performa dari model-model tersebut. Begitu. Next, untuk yang selanjutnya. Ya, yang pertama yaitu dari Sun. Sun merupakan Static Artificial Neural Network atau adalah model jaringan saraf tiruan statis yang digunakan untuk memprediksi produksi susu harian dengan dua input yaitu day in milk yaitu DIM dan yang kedua yaitu number of comic atau NCM. Model ini bersifat feed forward tanpa memori waktu sehingga prediksi hanya berdasarkan data saat itu. Jadi tidak ada dari dahulu yaitu cuma data pada saat waktu pengambilan. Dan untuk metode yang digunakan yaitu meliputi jaringan dengan 4 neuron yang tersembunyi dengan fungsi aktivitas log sigmod atau hidden layer dan serta dilatih dengan algoritma Ravenberg Network. Dan meskipun mudah diterapkan dan cepat dilatih, Sun menunjukkan akurasi terbatas Masian dan tidak mampu menyesuaikan diri terhadap dinamika harian. Untuk dampaknya dari penggunaan SAN sendiri yaitu cocok untuk prediksi dasar dalam sistem sederhana peternakan, tetapi tidak ideal untuk melakukan jangka pendek atau sistem peternakan cerdas yang menuntut data dengan real time begitu. Untuk selanjutnya yaitu next ada NARX yaitu atau Non-Linear Autoregression Model with Inducement Input yang merupakan model jaringan saraf tiruan dinamis juga yang dirancang untuk memprediksi susu harian dengan dua output tadi sama dengan SAN itu tadi dan serta output historis dari produksi susu sebelumnya ditambahkan dari untuk NARX itu menggunakan produksi historis susu sebelumnya. Jadi berbeda dengan modeling statis seperti SAN yang di awal tadi, NARX merupakan struktur umpan balik yang menyimpan memori jangka pendek melalui Tapped Delay Lineage atau TDL sehingga memungkinkan model ini mengenali pola waktu dan menyesuaikan prediksi berdasarkan dinamika sebelumnya. Dan model ini juga menggunakan arsitektur jaringan sederhana dengan dua neuron tersembunyi dan dilatih menggunakan buying regulation untuk menghindari overthink dan menjaga kemampuan generasinya. Dan untuk keunggulannya, NLX dalam memprediksi puncak produksi susu lebih akurat dibandingkan SUN dan MLRR. Sebagai model yang paling akurat dan fleksibel dalam dalam dari ketiga big data yang tersebut, menjadikan sangat cocok untuk digunakan dalam sistem peternakan modern atau peternakan cerdas atau smart dairy farming yang membutuhkan prediksi real-time, responsif terhadap perubahan lingkungan dan manajemen serta mampu mendukung pengambilan keputusan jangka pendek dengan data input minimal minimal pada saat hari itu. Begitu. Next. Dan untuk yang selanjutnya yaitu menggunakan multiple linear regression atau MNLR. Dan model statistik juga sederhana yang digunakan untuk memprediksi susu harian dengan dua output yang sama. Model ini mengonsumsi hubungan linear antara input dan output tanpa mempertimbangkan dinamika waktu atau pola historis. Jadi tidak ada pola historisnya hampir sama dengan SUN itu tadi, hanya mengandalkan dari linear input dan output gitu. Dan untuk MLR sendiri yaitu mudah diterapkan
karena kan hanya membutuhkan persamaan regresi dengan koefisien yang diperoleh dari data pelatihan langsung digunakan untuk prediksi tanpa struktur jaringan atau proses pelatihan. Dan untuk kelebihan utama dari Big Data MLRR adalah kesederhanaan, kecepatan komputasi, dan mudah interpretasi menjadi cocok untuk lingkungan peternak yang tidak memiliki kapasitas komputasi tinggi atau sistem otomatis. Namun, karena sifatnya yang statis dan linear, MLRR kurang ideal untuk sistem peternakan cerdas yang menuntut fleksibilitas terhadap data real-time dan kondisi produksi yang berubah-ubah. Dengan demikian, MLR dapat digunakan sebagai balance model atau pendukung. Biasanya MLRR itu digunakan juga sebagai kombinasi dengan model yang lain. Jadi biasanya itu tidak hanya menggunakan model itu saja. Jadi MLRR itu harus dikombin dengan model yang lain sebagai supaya bisa lebih optimal begitu. Next. Dan untuk keunggulan dari penggunaan Big Data sendiri yaitu bisa meningkatkan efisiensi perencanaan dan mengambil keputusan dari yang bisa dilihat dari dengan adanya data tersebut kita dapat melihat bahwasannya kita juga bisa merencanakan dan mengambil keputusan untuk kedepannya bagaimana untuk produksi susunya. Dan untuk pengolahan sumber daya yang lebih baik, karena untuk penggunaan Big Data tersebut, maka pengelolaan dari perusahaan tersebut maka biasanya lebih maju begitu. Dan untuk mengurangi ketidakpastian dan resiko. Dan untuk tantangannya yaitu ketergantungan dan ketersediaan dan kualitas data. Jika ada missing data, yang maka data kita akan juga menjadi jelek begitu. Dan untuk kedua yaitu asumsi yang tidak selalu sesuai dengan kenyataan. Jadi penggunaan big data tersebut bisa saja dengan asumsi yang sudah dibuat maka tidak sesuai dengan kenyataan, yaitu mungkin dari faktor dari luar yang lainnya begitu, itu bisa jadi begitu. Dan untuk apa yang terakhir yaitu tantangannya yaitu model yang kompleks dan sulit dipahami dikarenakan ada untuk penggunaan model tersebut itu merupakan perangkat yang kompleks dan sulit. Jadi harus diperlukan orang yang profesional dan ahli di bidangnya untuk memproyeksikan suatu model tersebut begitu. Next. Dan untuk penerapan AI dan Big Data lainnya yang dapat digunakan Fontainer, perusahaan Fontainer yaitu aplika optimalisasi rantai pasok yaitu mungkin dapat melacak pergerakan produk dari peternakan hingga konsumen akhir secara transparan. Jadi kita dapat melihat bahwasannya produk kita itu dari konsumen sampai ke dari peternakan ke konsumen, yaitu dengan machine learning mereka bisa mengoptimalkan rute distribusi, waktu pengiriman, dan respon terhadap permintaan pasar secara dinamis. Dan untuk yang kedua yaitu pengembangan produk dan R&D, biasanya menggunakan analisis data konsumen global, tren gizi, dan performa produk. Kontainer Frontera bisa memanfaatkan big data untuk mengarahkan inovasi produk susu seperti formula bayi, suplemen kesehatan, dan makanan fungsional. Dan untuk yang terakhir yaitu dengan keberlanjutan dan efisiensi energi, AI juga dapat membantu dalam pengolahan konsumsi energi dan air di pabrik-pabrik Frontera dengan menggunakan sistem cerdas yang direkomendasikan dengan penghematan energi. Dengan dapat menggunakan AI juga dapat mendeteksi kebocoran dan mengatur sistem pendinginan atau pemanas begitu. Next. Dan untuk kesimpulannya yaitu penggunaan AI dan Big Data pada perusahaan Fontaine yaitu klasifikasi susu sebagai jaminan mutu dan menggunakan metode prediksi untuk produksi susu sapi dan pemeliharaannya. Penggunaan AI dan Big Data ini dapat membantu dalam kerja perusahaan
Jadi yang kelompok kami tadi sampaikan bahwasannya dengan penggunaan AI dan Big Data itu bisa membantu kinerja di dalam perusahaan tersebut gitu. Dan untuk daftar pustaka yang kami gunakan yaitu ada di bawah, yaitu bisa dilihat dan mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.